Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua hingga detik ini masih bisa dapat bernapas, masih bisa dapat menambah pundi-pundi amal kita untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang bacaan-bacaan yang tidak diperbolehkan di dalam solat. Saat solat ada bacaan yang wajib kita baca seperti Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ada juga bacaan sunnah-sunnah seperti surat-surat pendek Al-Quran yang dibacakan di 2 rakaat pertama. Lalu bisakah kita menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawaban, dikatakannya orang yang solat boleh membaca zikir dan solat selama tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang berkata, Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud, kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon untuk kebaikan duniawi boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi, misalnya dilancarkan rezeki, segera bertemu jodoh, untuk meminta keturunan, itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam solat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi ataupun duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Bacaan yang diharamkan dalam solat. Fenomena menambahkan bacaan dalam solat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat, Ibnu Umar berkata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan solat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam solat selama ini mungkin kita terbiasa membaca surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang membaca surat yang pendek, kecuali dalam perjalanan. Saat solat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Takwir dan surat Al-Zalzalah. Nabi Muhammad SAW memilih membaca surat yang tergolong panjang ketika solat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, terus seseorang pergi ke perkampungan Baqi dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu, lalu mendatangi jamaah sholat, dan Rasulullah SAW masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Pemilihan surat yang dibaca secara berurutan. Selain itu, Rasulullah SAW memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibiyah. Beliau mengatakan bahawa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika solat, misalnya membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surat Ali Imran, begitu seterusnya. Bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan setelah membaca surat An-Nas dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah pada rakaat kedua.
Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama kemudian malah membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahawa hal itu tidak dihukumi boleh, walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surat-surat secara tidak berurutan dalam solat. Namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam solat. Surat yang dianjurkan dibaca pada solat tertentu, sebab ada beberapa surah yang dianjurkan untuk dibaca pada solat-solat tertentu. Misalnya, surat subuh pada hari Jumat disunahkan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek. Boleh urutannya dimulai dari surah An-Nas dan berlanjut sampai dari surah Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat surat Jumat, imam akan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang dipilih. Bagaimana jika surah yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surah dalam Al-Quran, setelah membaca surah Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian ketika imam membaca surat At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ketika imam membaca ayat terakhir, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab saja, menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dalam surat kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara salat Rasulullah. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah tadi sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya